Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Hanif Aswin, 2 Himayatus Sholihah, dan yang ketiga yaitu Armia Sayyidatun Nafi'ah. Pada kali ini akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal di SD Kembang Jakarta Selatan. Yang pertama yaitu komunikasi digunakan dalam berinteraksi antar makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 jenis komunikasi yang akan dibahas, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam pembelajaran, komunikasi tentu sangat diperlukan, apalagi ketika seorang guru menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui proses tertentu sehingga tercapai apa yang dimaksudkan atau diinginkan oleh kedua belah pihak. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan atau speak language. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Untuk hasil observasi di SD Kembang Jakarta Selatan, sejarah berdirinya SD tersebut yaitu Sekolah Kembang bermula dari sebuah kelas kecil di garasi Ibu Yaya Suwarso selaku pendiri Sekolah Kembang yang mencintai anak-anak sejak tahun 1974. Kurikulum yang diterapkannya yaitu nasional yang menggunakan panduan kurikulum nasional di semua jenjang. Pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu Sekolah Kembang menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, utamanya pembelajaran berbasis proyek. Untuk sumber belajar yang digunakan, di Sekolah Kembang belajar menggunakan dan bersumber pada sumber-sumber dan buku otentik seperti naskah akademik, buku referensi, novel, hingga buku cerita anak-anak. Untuk bahasa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Untuk program Sekolah Kembang Dasar yaitu berdiri di tahun 2003, di SD Kembang hadir untuk menjawab kebutuhan akan pendidikan dasar yang inovatif dan dinamis di wilayah Jakarta Selatan. Sejak pendiriannya, SD Kembang menggunakan pilihan kurikulum, metode belajar, dan mengembangkan hubungan guru dan murid yang efektif dan hangat. Dimulai dari sebuah kelas 8 orang, SD Kembang kini memiliki lebih dari 100 murid di 6 tingkatan kelas. SD Kembang juga telah melahirkan alumni-alumni yang kini menuntut ilmu di berbagai sekolah ternama. Berdasarkan hasil observasi, komunikasi yang dilaksanakan di SD Kembang yaitu terdapat 2. Yang pertama, komunikasi verbal. SD Kembang dalam belajar menggunakan dan bersumber pada sumber dan buku otentik seperti naskah, buku referensi, novel, hingga buku cerita anak-anak. Komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal yang dilaksanakan di SD Kembang yaitu pendidik mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anak-anak. Pendidik mengamati dan membimbing murid-murid mengembangkan kemudian untuk menetapkan tujuan belajar dan merencanakan kegiatan belajarnya. Serta kelas-kelas di SD Kembang dirancang menggunakan prinsip flexible classroom design. Kesimpulan dari keseluruhannya yaitu komunikasi yang selalu dilakukan dalam berinteraksi antar individu juga dilakukan dalam dunia pendidikan. Terdapat 2 macam komunikasi yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Hal ini juga dilakukan di SD Kembang Jakarta Selatan. Cukup sekian dari kelompok 5, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.